Ketika kita butuh teman bicara atau terapis dalam hal ini, mungkin masalah yang kita bicarakan bukan masalah yang sebenarnya. Menghubungkan kembali interaksi sosial yang hilang, mencari tujuan yang penting bagi hidup kita, dan kebebasan untuk memilih adalah cara terbaik untuk pulih dan memiliki kesehatan mental yang baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Maybe You Should Talk to Someone, karya Lori Gottlieb. Buku ini bercerita tentang pengalaman Lori ketika dia menjadi pasien. Padahal pekerjaan Lori adalah seorang psikoterapis. Saat itu, Lori putus dengan pacarnya. Pacarnya menolak untuk menikahi Lori karena dia punya anak. Kejadian ini meninggalkan luka batin yang cukup dalam bagi Lori. Dan akhirnya, dia mencari pertolongan dari psikoterapis lainnya. Pengalaman Lori menjadi pasien ternyata membuat dia memahami kedua sisi pasien dan sisi psikoterapis. Ini merupakan pengalaman yang berharga dan sangat membantu Lori saat sesi konseling dengan pasiennya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dalam buku ini. Yang pertama, masalah lebih rumit dari yang terlihat. Semua orang bertemu dengan psikoterapis karena punya masalah. Namun, apa yang disampaikan oleh pasien tersebut biasanya bukan masalah yang sebenarnya. Lori menceritakan kisah John, salah satu pasiennya yang merupakan penulis naskah di televisi. John mengeluhkan soal insomnia, berantem dengan istrinya, dan merasa nggak nyaman di lingkungan kerjanya. Mungkin kelihatan masalahnya sederhana. John hanya ingin tidur dengan tenang dan bisa curhat ke psikoterapis soal istri dan rekan kerjanya yang buruk. Tapi ternyata tidak segamblang itu. Masalah John jauh lebih dalam dari itu. Setelah digali lebih dalam oleh Lori, masalah John berkaitan dengan trauma masa lalu yang cukup tragis. Ketika John berusia 6 tahun, ibunya ditabrak mobil dan meninggal dunia. Kemudian ketika dia dewasa, anak laki-lakinya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil saat berusia 6 tahun. Trauma masa lalu ini ternyata berdampak pada masalah personal dan emosionalnya. Efek yang dialami oleh John itu contohnya kayak tidak bisa menerima penderitaan masa lalu dan tidak bisa terbuka dengan orang lain. 2 hal ini yang menurut Lori merupakan akar dari permasalahan yang dihadapi John saat ini. Kedua, pemulihan hubungan antar manusia. Lori menceritakan rasa kesepian yang dialami oleh salah satu pasiennya yang sudah tua bernama Rita. Selama 10 tahun, Rita hidup menyendiri tanpa kontak sosial sebelum dia bertemu dengan Lori. Bahkan Rita sampai bertekad untuk bunuh diri kalau sesi terapinya dengan Lori tidak membuahkan hasil. Dari kasus Rita, Lori belajar bahwa kurangnya hubungan seseorang dengan manusia lain menjadi penyebab paling umum seseorang memutuskan untuk menjalani sesi terapi. Ketika bersama Rita, Lori berusaha untuk membantunya memulai kembali hubungan antar manusia. Hingga akhirnya Rita memulai untuk pedikur, agar dia bisa kembali merasakan sentuhan fisik dengan manusia lain. Ketiga, rasa kebebasan sebagai kunci penyembuhan. Lori pertama kali bertemu Julie saat Julie didiagnosa menderita kanker. Padahal usianya masih muda, yaitu 33 tahun. Julie merasa hidupnya terperangkap dengan kondisi yang dialaminya saat itu. Julie merasa ajalnya semakin dekat. Pelan-pelan Julie mulai menerima keadaan dan merubah hidupnya. Sebelum mendapatkan diagnosa tersebut, Julie merupakan orang yang cukup hati-hati. Namun, karena dia tahu bahwa ajalnya semakin dekat, membuat Julie berani mengambil resiko. Sebagai contoh, Julie ikut audisi untuk jadi penyanyi di kotanya. Akhirnya, Julie beralih profesi menjadi kasir di supermarket Trader Joe. Karena merasa pekerjaan barunya sebagai kasir itu berhubungan dengan orang yang jauh lebih banyak daripada pekerjaannya sebagai profesor. Kisah Julie mengajarkan kita kalau di situasi paling sulit sekalipun, kita tak punya kebebasan. Nah, kebebasan inilah yang membuat kita lebih sehat secara mental. Ketika kita butuh teman bicara atau terapis dalam hal ini, mungkin masalah yang kita bicarakan bukan masalah yang sebenarnya. Menghubungkan kembali interaksi sosial yang hilang, mencari tujuan yang penting bagi hidup kita, dan kebebasan untuk memilih adalah cara terbaik untuk pulih dan memiliki kesehatan mental yang baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye.